Shalom semua Bapak Ibu terkasih. Sukacita surgawi mengalir di setiap hati pemirsa sekalian. Tuhan Yesus baik, Dia jadikan semuanya menjadi sangat baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari semula telah Dia tetapkan hidupmu dalam tangan-Nya, dalam rencana Tuhan Yesus. Rencana indah telah Dia siapkan bagi masa depanmu yang penuh harapan. Bersama-sama semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Dia perbuat di dalam hidupmu, semua baik, sungguh teramat baik. Dia jadikan hidupmu berarti. Oh, semua baik, semua baik. Apa yang Tuhan Yesus buat di dalam hidupmu, semua baik, sungguh teramat baik. Dia jadikan hidupmu dan hidupku berarti. Semua baik, katakan semua baik. Apa yang Tuhan Yesus buat di dalam hidupku dan hidupmu, semua baik, sungguh-sungguh teramat baik. Dia jadikan hidupku, hidupmu berarti. Tuhan Yesus jadikan hidupmu dan hidupku berarti. Tuhan Yesus membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan waktu Tuhan, kita akan melihat hidup ini, pelayanan ini, dan apa yang Bapak Ibu kerjakan dalam berkat-Nya. Semuanya tidak sia-sia. Semuanya menjadi berarti. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau jadikan hidup kami berarti.
Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama Pastor ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus karena firman-Nya yang kami baca, kami renungkan, kami ajarkan, kami sharingkan adalah kebenaran yang hidup dan berkuasa dan sanggup mengerjakan apa yang Tuhan janjikan di dalam sabda firman-Nya. Berbahagialah kita orang yang percaya karena janji Tuhan tidak gagal atas hidup orang yang percaya. Hari ini pagi jam 10, selamat datang FKUB Balikpapan, Forum Kerukunan Umat Beragama dari Kota Balikpapan ke Geraha YHS dalam proses peninjauan untuk memberikan izin rekomendasi untuk kebaktian, beribadah, pemanfaatan tempat untuk kebaktian memuji Tuhan Yesus, ibadah, time for Bible, tatap muka. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. 7 bulan kita tekun dan berdoa. Hari ini kami melihat jawaban doa itu datang. Dari sini secara pribadi kami sebagai hamba Tuhan melayani dikuatkan oleh Tuhan sendiri, dan pemirsa sekalian pun demikian yang boleh bersama-sama mengikuti pelayanan ini. Bagaimana kita bertekun, kita proses, kita mengalami sebuah keadaan penderitaan, pun demikian kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup menolong kita. Tetaplah berseru dan berdoa. Kita akan melihat Tuhan menjadikan semua indah pada waktunya. Dan pekerjaan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Semua menjadi berarti. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Diberkatilah setiap pemirsa sekalian, Bapak Ibu yang ada di form doa, yang menyaksikan live streaming YouTube, Facebook, dan siaran ulang dari pelayanan ini. Tuhan yang sama yang memberkati para nabi, yang perkara ajaib perbuatannya dicatat dalam Bible. Tuhan yang sama sudah banyak menyatakan pertolongannya lewat pelayanan ini. Tuhan yang sama sudah menolong kami ditolong Tuhan. Dan biarlah Tuhan ini saatnya kami mendengarkan sabda firman-Mu. Firman-Mu selalu manis buat hidup kami, menguatkan, membawa kami terus percaya kepada Engkau. Ampuni kami yang seringkali kurang percaya. Firman-Mu datang tidak membuat kami ragu. Firman-Mu datang untuk meneguhkan setiap hati, untuk selalu belajar percaya akan kuasa-Mu, janji-Mu, ketetapan-Mu, dan firman-Mu. In Jesus' name. Amen. Praise God forevermore. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Ayub adalah satu sosok yang seringkali dikhotbahkan di dalam gereja, dan sosok ini juga saya coba untuk sharingkan dari kisahnya. Bagaimana ketika dia bertekun, hidup dalam kesalehan, tetapi penderitaan mendatanginya. Dari kisah Ayub ini, kita akan menemukan dan akan melihat bagaimana Tuhan tidak pernah gagal dalam menolong Ayub. Demikian pun kita hari ini, pembaca Bible, anak Tuhan Yesus, Tuhan tidak gagal menolong hidupku dan hidupmu. Kitab Ayub, pasal yang kedua, kita lihat dahulu ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Kitab Ayub pasal yang kedua, ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan, selamat mendengarkan Bapak Ibu terkasih. Maka berkatalah istrinya kepadanya. Jadi ini Ibu Ayub, istrinya Ayub.
Apa yang dikatakan oleh istrinya kepada Ayub? Ini, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Jadi, seperti apa tadi Pas katakan bahwa Ayub dalam ketekunannya, dia hidup dalam kesalehannya pun, penderitaan itu datang. Setiap manusia bukan berarti dia bebas dari penderitaan. Bagi kita sebagai orang yang percaya akan Tuhan, kita sebut penderitaan sebetulnya sebuah ujian. Ujian tujuannya jelas, next level, next class, naik kelas. Saya tidak melihat penderitaan sebagai sebuah godaan. Karena tujuan godaan supaya jatuh. Tapi saya melihat penderitaan adalah sebuah ujian untuk naik menjadi lebih dewasa. Dalam ketekunan dan hidup salehnya Ayub, dia mengalami penderitaan. Lalu istrinya berkata, kutukilah Elohimmu, lantas matilah, kira-kira begitu. Ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Di sini kita mau, khususnya ibu-ibu atau istri-istri, kita perlu rem-rem mulut ini. Jangan sampai ketika dalam sebuah situasi keluarga ada pergumulan, lantas lost control, tidak bisa mengkontrol apalagi mulutnya. Ya, kita belajar di sini, jangan sampai berbicara seperti perempuan gila. Ayub mengingatkan, menasihati istrinya. Apakah kita mau menerima yang baik saja dari Elohim, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Diingatkan, ya. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya, ya. Istri, hati-hati dengan dosa bibir. Ayub dalam penderitaan, dia belajar untuk mengendalikan bibirnya. Apa yang keluar dari bibir itu kan dari hati. Lebih tepatnya kita sebagai orang yang membaca Bible ini, kita melihat Ayub ini mengendalikan hatinya. Ada sebuah peribahasa yang pernah Pastor baca, manusia yang dapat mengendalikan hatinya, ia merajai dirinya sendiri. Maksudnya, dia bisa mengendalikan emosinya, sikapnya, jiwanya, egonya, gitu kira-kira. Ya. Bagaimana situasi yang dialami oleh Ayub waktu itu? Kalau kita mengintip mundur ayat yang ke-8 Bapak Ibu sekalian, dari Ayub pasal 2, ayat yang ke-8, dikatakan Ayub itu mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Secara kita membaca ini, kita bisa menemukan Ayub ini, dia seperti mengalami sakit kusta, alergi akut, gatal yang demikian, sehingga menggaruk pakai tangan, pakai kuku, itu tidak membuat redah kulitnya yang gatal, sehingga dia mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk. Bisa nggak sih kita bayangkan sebentar? Pastor udah membayangin nih, bagaimana pernah kita mengalami gatal sampai kita rasanya pengen garuk sampai dalam banget. Makin digaruk, makin dalam, makin enak hasilnya, karena gatal itu rasanya Jadi apa yang dialami Ayub ini, sampai dia
mengambil beling untuk menggaruk rasa gatal di tubuhnya. Kita sekarang maju Ayub pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Ada ketika sahabat Ayub mendengar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, sakit, borok, penderitaan, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elipas orang Teman dan Bildad orang Sua serta Sofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Sampai segitunya loh. Borok yang dialami, sakit kulit yang dialami, dia garuk tubuhnya sampai darah itu sekujur tubuhnya tidak dikenali lagi oleh 3 orang sahabatnya ini. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Sebuah ungkapan duka bela sungkawa. Ayat 13. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaan. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata. Dalam proses yang kita alami, kendalikan kalimat yang keluar dari lidah mulut bibir ini. Meskipun saya jauh dari sempurna, tapi dalam proses yang sudah yang kami alami, bahkan saya sering ajarkan di sharing-sharing seperti ini, hati-hati gunakan mulutmu dan seterusnya. Dan firman ini mengingatkan saya, dan saya bisa berkata, Tuhan, firman itu sungguh manis. Kendalikan kata-katamu, karena kata-katamu itu seperti harimau. Mulutmu adalah harimaumu. Ditambahkan di zaman ITE ini, hati-hati juga dengan jempolmu. Jempolmu bisa menjadi harimaumu. Ayub yang bertekun, dia dalam kesalehan, dia mengalami penderitaan. Pergumulan dalam keluarganya. Anak-anaknya meninggalkan dia. Apa yang dia punya, dia mengalami kerugian, terbakar. Tubuhnya ditimpa penyakit. Kita bisa melihat ya, dan kita bisa mendapat remah dari beberapa ayat pasal yang kedua ini. Sampai temannya yang datang tidak mengenali dia. Segitu beratnya penderitaan yang dialami oleh Ayub. Sampai tidak bisa lagi berkata-kata. Kalau pastor sharing sedikit, ketika kami mengalami pergumulan, tempat kami tidak boleh digunakan untuk kebaktian. Ada banyak orang-orang yang mendukung, tapi ada 1-2 orang yang menghujat, menghakimi. Ketika ada orang lain yang dalam sebuah proses, apabila kita berani cepat-cepat menghakimi, dengarkan ini. Sebetulnya, orang yang menghakimi orang lain yang dalam proses, itu merugikan dirinya sendiri. Karena hasil proses adalah next level. Tapi orang yang menghakimi sesamanya yang sedang diproses dengan kata-kata, kapok lu, udah tutup, syukuring, dan seterusnya. Yang rugi orang itu sendiri.
Jadi kita tidak boleh sembarang ngomong. Orang yang sedang diproses jangan sembarang ngomong. Anda yang melihat orang lain diproses, jangan juga sembarang omong. Ketika orang yang diproses, dia menjaga perkataannya, menjaga hatinya. Dia tak bertekun dalam kesalehan, dia tak percaya. Kalau dia selalu minta ampun sama Tuhan, dia menjadi baik seperti emas yang murni. Tapi ketika ada orang yang melihat orang lain sedang dalam sebuah proses ujian, lantas orang itu cepat menghakimi, yang rugi dia sendiri, Bapak Ibu. Orang lain menjadi naik level, dia turun level. Untung kalau masih diperpanjang umurnya. Kalau diambil nyawanya, bagaimana? Rugi sendiri kan? Untung kalau masih sehat. Kalau misalnya mengalami sakit parah, kan rugi sendiri. Jadi jelas, ketika kita melihat orang lain sedang diproses dalam sebuah ujian, doakan, kuatkan. Kalau sedemikian rupa penderitaan dialami orang di sekitar kita, kita tidak mampu berkata-kata, lebih baik diam. Diam itu emas daripada banyak ngomong, terdapat banyak pelanggaran. Amin. Amin. Sekarang kita lihat kabar sukacitanya. Maju kitab Ayub 42, kita lihat ayat 10. Dalam proses itu, Tuhan tidak meninggalkan. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Saya alami, Bapak Ibu alami. Amin. Ayub juga mengisahkan kisah Ayub ini, dia mengalami. Ayat 40 ayat 10 dikatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Amin. Akhirnya Ayub pulih. Akhirnya kebaktian diadakan kembali. Nanti kapan kita akan syukuran dan akan info dan akan buka. Kalau yang mau datang, coba silakan datang. Kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan Yesus yang perkasa, Tuhan pembelaku. Akhirnya Ayub juga alami hal yang sama, mengalami pemulihan. Pastor baca kembali ayat 10 dari ayat 42. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub, setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Sahabat seharusnya saling mendoakan. Amin. Apalagi istilah kata, kita sering berkata saudara seiman. Jangan sampai antara saudara seiman, satu iman Kristen atau satu gereja, saling menjelekkan. Jangan istilahnya musuh dalam selimut. Sedangkan sahabat-sahabat saling mendoakan, apalagi saudara seiman. Mudah-mudahan ini menjadi berkat, supaya kita tetap menjadi orang yang positive thinking, saling mendoakan. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Amin. Ayat yang ke-12 kita lihat, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Amin. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ayat 13, ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Ayat 14 dari 42, dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, yang ketiga Kereng Hapuk. Ayat 15, di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Ayat 16 dan 17, sesudah itu Ayub masih dapat bonus loh. Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Dia diperpanjang umur 140 tahun. Dia melihat kebaikan Tuhan. Rasanya penderitaannya tidak sepanjang
bonus yang Tuhan kasih. Tuhan kasih bonus 140 tahun lamanya melihat anak-anaknya, cucu-cucunya, sampai keturunan yang keempat. Apa ya? Anak, cucu, cicit, apa? Buyut, cucut. Intinya sampai keempat. Aduh, luar biasa. Ayat 17. Setelah itu meninggallah Ayub dalam tua dan lanjut umurnya. Bapak Ibu terkasih, kisah Ayub ini adalah kisah yang luar biasa. Apakah juga Tuhan izinkan menjadi kisah dalam hidup kita? Kita udah bertekun, udah saleh, udah mau sungguh-sungguh, tapi ada penderitaan datang. Jaga mulutmu, tetap bertekun, tetap berdoa, tetap percaya. Tuhan tidak pernah gagal. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami terberkati. Pastor Andy berdoa, mohon kepada Tuhan, diberkatilah seluruh pemirsa sekalian. Saat-saat engkau sedang alami ujian, proses, penderitaan. Firman ini menguatkan hatimu dan percaya. Tuhan Yesus membuat seperti emas ketika dibakar, tidak untuk dibuang tapi dimurnikan. Hidupmu berharga lebih daripada emas yang murni. Maka ketika engkau sedang dalam proses hari ini, tetap bertekun. Jangan engkau berubah menjadi jahat. Jangan engkau tawar hati, jangan menjadi kecewa. Orang benar tidak boleh menjadi orang jahat sekalipun di tengah-tengah pergumulan penderitaan. Tetaplah bersinar. Kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Jadilah terang, bersinarlah, jadilah berkat. Diberkati tubuh dan kesehatan Bapak Ibu sekalian. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong banyak orang. Tuhan yang sama, Tuhan Yesus, tolong hidupmu. Kalau engkau lemah, engkau sakit, ada kesembuhan. Engkau susah, belajar untuk percaya. Tuhan tolong, indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, lawatan, firman, dan jamahan doa, serta tubuh kami hari ini mengalami sukacita. Hati kami bergembira, karena Tuhan Yesus, engkau perkasa, engkau hidup, engkau sanggup. Terpujilah Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Kami bersyukur pelayanan ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat masuk hari yang baru. Sola Fide, Immanuel. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus menyelamatkan. Tuhan Yesus pakai hidup kita menjadi alat kemuliaannya. Shalom semuanya. Dadah.